Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan banjir bandang yang menimpa Sumatera. Ada salah satu drama yang saat ini sedang terjadi. Kesannya ini ya, antara pemerintah dan juga masyarakat sipil, itu kayak ada kecemburuan gitu loh. Maksudnya kecemburuan seperti apa? Ini adalah salah satu video yang viral dari salah seorang anggota DPR RI, tepatnya adalah Endi Patwijaya, anggota DPR RI Komisi 1 dari fraksi Gerindra. Ada salah satu statementnya yang kesannya ini kayaknya menyindir, dugaannya adalah untuk Ferry Irwandi, seorang konten kreator juga, yang memang sekarang ini sepertinya mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dikatakan dugaannya seperti ini, baru bisa mengumpulkan dana 10 miliar saja, seolah-olah sudah menjadi orang yang paling gitu ya, paling berjasa, paling membantu dan sejenisnya. Apakah ini maksudnya hanyalah kecemburuan atau ada statement dari Ferry Irwandi yang kesannya mendiskreditkan pemerintah? Karena ada salah satu kata-kata yang menurut aku juga serba multi-interpretasi. Ada salah satu videonya Ferry waktu datang ya pertama kali itu ke wilayah Aceh, tepatnya itu di Aceh Tamiang ya. Di situ kan dia ngomongin bahwa keadaan di sini mencekam, makanya Anda yang bilang tidak mencekam, Anda jangan turun di pinggir kota. Nah, dugaannya ini adalah berseberangan dengan statement dari pemerintahan. Kalau aku bilang pemerintahan di sini termasuk adalah lembaga-lembaganya. BNPB adalah salah satunya. Sebelum kita bahas lebih detail, kita lihat dulu video dari Endi Patwijaya, anggota DPR RI Komisi 1. Apakah betul maksudnya adalah kritik yang membangun atau hanya sekedar dugaan kecemburuan semata aja? Yang berikutnya saya tidak ingin bertanya, Bu, tapi saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdiji dan ingin mendukung Komdiji ke depan bagaimana Komdiji ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu. Sebagai Oke. contoh, misalnya kami mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran. Tetapi kan itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman, sampai ke orang bawah, sehingga selalu aja Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan di macam-macam dilakukan. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal. Sebagai contohnya lagi, teman-teman polisi juga dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif. Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdiji ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi Hmm, informasi-informasi itu sehingga nggak amplifikasi. kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu. Sok Ada paling-paling. orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Oke. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah nggak ada, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik, yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma Sudah ngomong 10 hebat. miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon menjadi perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak Oke. awal di dalam penanggulangan bencana. Siap-siap, Pak. Jadi kan kenapa ini merujuknya kepada Ferry Irwandi? Karena memang kita ketahui ya, Ferry Irwandi bersama dengan eh, kitabisa.com itu kan berhasil mengumpulkan sekitar 10 miliaran rupiah. Beberapa poin yang disampaikan dari anggota DPR RI ini sebenarnya terlalu berlebihan. Berlebihannya pertama begini, kalau dikatakan bahwa kita itu sudah hebat, negara itu sudah turun tangan dan sebagainya, oke lah, kita nggak menutup mata. Memang di Kementerian Kehutanan ada ya program-program reboisasi dan sebagainya, ataupun juga di lembaga-lembaga lain, misalnya kayak di kepolisian dan juga TNI, kita nggak bisa menutup mata. Memang mereka adalah bagian orang-orang yang berjasa dari musibah yang sekarang terjadi ini dan ngebantu semuanya begitu. Tapi kan faktanya disampaikan dari Ferry Irwandi memang nggak bohong gitu loh. Memang betul ada kontradiktif yang dikatakan bahwa misalnya ya yang terakhir gitu ada salah seorang gitu pejabat di Indonesia laporan sama Pak Prabowo, siapa listrik nanti di Aceh itu 93% akan menyala gitu. Ternyata warga Aceh pun mengatakan, mana nih katanya sudah hidup setengah 9 malam. Ini sampai pagi juga nggak hidup-hidup. Nggak tahu nih hitungan 93% dari mana. Ya kesannya kayak laporan asal Bapak senang begitu. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Kembali lagi dengan pendapatnya dari anggota DPR RI ini menurut aku
Kalau mereka bilang bahwa DJ gitu kan ya, harus amplifikasikan, maksudnya kayak nyewa, mohon maaf nih, misalnya influencer atau artis terkenal agar menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Menurut aku sih kita nggak perlu Pak ngeluarin duit beratus-ratus miliar hanya untuk publikasi atau amplifikasi dari kegiatan atau strategi yang dilakukan dari pemerintah. Kalau memang hasilnya itu nyata, Pak, dan juga masyarakat menikmati secara langsung, di era sekarang seperti ini, orang yang kecil, menengah ke bawah, kita semua tuh udah punya handphone, pasti kita akan bersuara, terima kasih ya Pak, terima kasih, nggak usah khawatir lah, nggak perlu meng-hire selebritis terkenal untuk menyampaikan pesan-pesan yang kesannya kayak tidak sesuai dengan faktanya. Oke, adalah hal-hal yang tidak bisa aku komentari karena menurut aku akan jadi kontraproduktif. Tapi kita setuju yang berjasa proses sekarang ini dalam membantu korban bencana memang bukan cuma satu orang, apalagi hanya Ferry Irwandi, tapi juga semua lapisan masyarakat, baik dari pemerintah ataupun juga masyarakat pada umumnya yang bukan influencer, yang tidak punya sosial media besar, mereka juga berjasa tapi tidak terkenal. So, itu harus kita pahami ya. Yang kedua adalah Ferry Irwandi sudah mengadres terkait dengan isu ini, teman-teman. Terakhir, aku lihat wawancaranya di CNN Indonesia, dia mengatakan bahwa sudah mengetahui terkait dengan dugaan sindiran dari anggota DPR tersebut dan dikatakan bahwa saya tidak marah dengan statement tersebut. Beliau sudah hubungi saya secara langsung dan minta maaf dan tak ada maksud memelihara konflik. Nah, sebenarnya kenapa sih kok sebagian orang kayaknya kebakaran jenggot dengan Ferry Irwandi ini? Ya, sebenarnya nggak usah khawatir ya, karena mungkin ada kecemburuan ya, karena manusia kan dalam melihat sesuatu itu tidak semuanya sama. Kalau di dulu, 2004 ya, waktu tsunami di Aceh, itu ada salah satu sosok ya yang terkenal banget, Najwa Shihab dari media Metro TV. Waktu itu Metro TV masih TV kecil sebenarnya, tapi sudah bisa begitu banget luar biasa. Sosok yang menjadi populer adalah Najwa Shihab. Sekarang mungkin di era digital tahun 2025, mungkin ya media sudah berubah, tidak hanya rely kepada media konvensional. Salah satu sosok influencer yang terkenal dalam musibah ini adalah ya Ferry Irwandi. Jadi menurut aku nggak usah iri-irian gitu. Semua itu ada waktunya buat bersinar masing-masing. Kalau seandainya kita ngelihat dari sisi positifnya, Ferry Irwandi harusnya diapresiasi gitu loh, bisa mengumpulkan 10 miliar sekian. Bagi kita rakyat kecil tuh uang gede banget Pak, aku tahu lah 10 miliar tuh nggak akan cukup untuk membantu seluruh warga yang tertimpa musibah. Karena paling nggak butuh berapa puluh atau ratus triliun gitu dengan semua perbaikannya. Ya kalau pemerintah dibandingkan sama rakyat kecil, ya jauh beda lah. Nah, Ferry Irwandi bilang begini di akun sosial medianya, masih aja di framing dan difitnah kayak gini. Ada banyak cuplikan, judul-judul dari sejumlah media, misalnya pernyataan Ferry Irwandi sangat tidak etis dan berbahaya, isu sensitif dijadikan konten, bla bla bla. Nah, menurut aku dari statement tadi itu ya, yang mengatakan bahwa Ferry bilang di awal-awal dengan cukup emosional, kalian yang bilang Aceh tidak mencekam, jangan datang, makanya cuma di pinggiran kota aja. Itu mungkin yang dianggap bagi sebagian orang yang kontra, kayaknya Ferry ini mencari sesuatu hal gitu dalam case ini. Well, itu adalah opini yang bertolak belakang. Tapi bagi opini yang yakin, enggak lah, Ferry Irwandi nggak seperti itu adalah bentuk ketulusan dan juga kenaturalan, ya fine-fine aja. Hari ini serentak saya difitnah oleh banyak orang dengan narasi yang sama. Orang yang berbeda-beda, tapi satu kecaman dan narasi. Selama ini saya nggak peduli, tapi untuk yang ini sudah keterlaluan. Pertama, saya tidak mengatakan bahwa pemerintah tutup mata. Kedua, saya tidak pernah sama sekali mempolitisasi isu yang dimaksud dan membuat konten khusus soal isu sensitif yang dikatakan. Satu-satunya ini cuma muncul di live penggalangan dana seminggu yang lalu, itu pun muncul dari kontak seluler yang menceritakan situasi di sana. Sama sekali tidak pernah dinarasikan seperti yang tertulis di media. Teman-teman media yang menulis berita ini mohon klarifikasi dan verifikasinya karena sudah bermuatan fitnah ke saya. Saya mohon berita ini dapat diturunkan. Apakah cuma gara-gara tentang bantuan dan statementnya Ferry di beberapa poin tadi? Coba aku baca di bagian judul-judul yang diposting di TikToknya. Pusdeham Institute kecam konten Ferry Irwandi. Jangan politisasi derita korban bencana. Founder Rumah Aktivis Sejahtera Sumbar sayangkan opini sesat Ferry Irwandi soal bencana Sumatera.
Ya, menurut aku sih kayaknya ini gara-gara kalimat tentang yang keadaan di sini mencekam, makanya Anda yang bilang tidak mencekam, Anda jangan cuma apa itu, turun di pinggir kota. Poinnya adalah yang seperti itu. Tapi sekali lagi ya, buat Bapak Ibu pemerintahan, tolong dilihat ini semua jangan dari sisi negatifnya. Kalau ngerasa mereka bahwa kita udah capek nih, ini juga nggak bisa kita pungkiri ya. Kita harus apresiasi dari pemerintah juga sudah luar biasa turun tangan, tapi kan memang ada banyak yang belum tersentuh bantuan. Salah satu statement yang disampaikan Najwa Shihab yang juga turun di lokasi bencana, dia kan mengatakan bahwa bantuan itu sudah ada semuanya, sudah tertumpuk di gudang, tetapi permasalahannya adalah distribusinya. Karena wilayah di Aceh terutama, itu masih banyak jembatan yang terputus yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya. Dan Ferry Irwandi beberapa kali itu di statementnya mengatakan, teman-teman, ini semua kita mengucapkan terima kasih kepada TNI, kemudian juga dari polisi, karena tanpa bantuan mereka, barang-barang yang sudah kita beli dari hasil donasi 10 miliaran ini tidak akan pernah sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi sekali lagi teman-teman, ya kalau dibilang bahwa Ferry Irwandi adalah sosok satu-satunya yang berjasa dalam bantuan-bantuan yang ada, sama sekali tidak betul. Toh uang Ferry Irwandi juga itu adalah hasil dari masyarakat yang menyumbang juga. Tapi kalau dikatakan Ferry Irwandi adalah mempolitisasi atau mencari hal-hal yang kesannya kayak banyak kecemburuan begitu, aku rasa itu juga terlalu berlebihan. Menurut aku ya, secara pribadi, reaksi-reaksi Ferry Irwandi yang muncul di sosial medianya, itu adalah bentuk spontanitas dari seseorang yang begitu kagetnya. Karena kan dia beberapa kali kelihatan nangis juga, dan masyarakat itu bisa merasakan, Pak, kalau apapun yang disampaikan dari hati, biasanya akan sampai ke hati juga. So, yang bisa aku sampaikan, please bersihkan hati kita, jangan terlalu banyak berprasangka negatif, dan gak usah khawatir. Kalau perjuangan kita tulus, atau pemberian kita tulus, cepat atau lambat, kebaikan itu akan kembali ke kita sendiri. Ya, dibandingkan dengan sejumlah oknum lah pejabat yang malah pergi ke luar negeri buat umroh di tengah bencana, ataupun juga menjadikan momentum tersebut sebagai framing yang ngebawa, ya gitulah pokoknya, kayak kesannya merakyat tapi kok nggak natural seperti itu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.